Skies stay low when the nights stay calling. 30 mil a week, damn shit, I stay ballin'. Never take a break, 20 bitches all told me look back to the time, cash never stay boring. Got my eyes low, both eyes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Prayuda, NIM 2203042230. Baiklah, saya di sini akan membuat rangkuman video dari materi ke-9 sampai materi ke-15 untuk ujian akhir semester mata kuliah Komunikasi Bisnis dan Digital. Materi yang pertama ialah keterampilan presentasi bisnis. Keterampilan presentasi bisnis ialah untuk membangun keterampilan presentasi yang efektif adalah kunci kesuksesan dalam komunikasi yang baik, dan penggunaan visual yang tepat dapat mempengaruhi keberhasilan presentasi. Pentingnya keterampilan presentasi bisnis. Dalam dunia bisnis yang kompetitif, kemampuan untuk menyampaikan ide-ide dan informasi dengan jelas dan persuasif adalah kunci untuk memenangkan kepercayaan klien dan mitra bisnis. Komunikasi yang efektif dalam presentasi bisnis. Komunikasi yang efektif melibatkan penggunaan bahasa tubuh, informasi suara, intonasi suara, dan kejelasan pesan untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh audiens. Adapun cara untuk menyusun struktur presentasi bisnis ialah: yang pertama, pendahuluan membuka presentasi dengan menciptakan minat dan menunjukkan tujuan presentasi. 2. Menyampaikan informasi secara terstruktur dengan poin-poin dan contoh yang relevan. 3. Kesimpulan mengurangi poin penting, mengajukan pertanyaan untuk mengundang diskusi. Cara mengatasi rasa gugup saat presentasi bisnis adalah: hal yang wajar untuk menyiapkan diri yang baik, latihan yang cukup, dan berfokus pada pesan yang ingin disampaikan dapat membantu untuk mengurangi rasa gugup. Menyampaikan presentasi bisnis dengan percaya diri dan profesional. Percaya diri adalah kunci dari sebuah kesuksesan dalam presentasi bisnis. Pengetahuan yang mendalam tentang topik, bersikap profesional, yakin dengan isi presentasi adalah faktor yang penting dalam membuat presentasi yang efektif dan relevan. Komunikasi adalah istilah yang begitu populer di saat ini. Media massa, buku, kelompok diskusi, ataupun sebagainya. Manusia modern diberondong oleh pesan-pesan komunikasi dari berbagai jurusan, baik secara terang-terangan ataupun secara halus, baik secara verbal ataupun non-verbal. Komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang terjadi antara dua orang ataupun lebih. Contoh komunikasi interpersonal seperti percakapan antara kedua teman ataupun percakapan keluarga, dan percakapan antara 3 orang ataupun lebih. Efektivitas komunikasi interpersonal ialah keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap positif, dan juga kesetaraan. Michael Burgon mendefinisikan komunikasi adalah kelompok sebagai interaksi secara tatap muka antara 3 orang atau lebih, dengan tujuan yang telah diketahui seperti berbagai informasi, menjaga diri, pemecahan masalah yang mana anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota-anggota yang lain secara tepat. Kualitas komunikasi dalam kelompok primer bersifat dalam dan meluas. Dalam artinya menembus kepribadian yang tersembunyi atau menyingkap unsur-unsur yang tersirat. Meluas artinya hanya sedikit kendala yang menentukan rentangan dan cara berkomunikasi. Dalam kelompok primer, kita menentukan hal-hal yang bersifat pribadi dengan menggunakan berbagai lambang, bahasa verbal maupun non-verbal. Dalam kelompok primer, tidak ada pembagian peran secara sistematis
karena komunikasi yang terjadi secara langsung dan sifatnya bersifat informal. Komunikasi bersifat dangkal menembus permukaan luar dari kepribadian kita dan terbatas hanya berkaitan dengan hal tertentu saja. Kebanyakan menggunakan komunikasi verbal dan jarang sekali melibatkan komunikasi non-verbal. Dalam kelompok sekunder, terdapat pengelompokan anggota yang terorganisir secara sistematis untuk tujuan tertentu, karena interaksi sosial terjadi secara tidak langsung, berjauhan, dan sifatnya kurang kekeluargaan. Adapun fungsi-fungsi kelompok interpersonal ialah fungsi menjalin hubungan sosial, fungsi pendidikan, fungsi persuasi, fungsi pemecahan masalah, dan pembuatan keputusan sebagai terapi. Negosiasi bisnis adalah, secara sederhana, negosiasi bisnis adalah keadaan di mana dua atau beberapa pihak saling mempengaruhi atau bertransaksi untuk kepentingan pihaknya dalam menjalankan bisnis. Tujuannya ideal adalah mencari win-win solution agar semua pihak diuntungkan, karena pastinya tidak ada pihak yang ingin dirugikan. Manfaat negosiasi dalam bisnis adalah mendapatkan kesepakatan dan jalan keluar dari perbedaan pendapat untuk menghindari hal-hal negatif yang dapat timbul dari bisnis seperti perbedaan pendapat dan pertikaian. Karena tidak ada pihak yang ingin mengalah dan mendengarkan pendapat dari pihak lain apabila terjadi masalah di kemudian hari. Baik, jenis-jenis negosiasi. Yang pertama adalah negosiasi formal. Kegiatan negosiasi yang dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan dengan menempuh jalur hukum. Yang kedua, negosiasi informal. Negosiasi dengan pihak penengah. Negosiasi tanpa pihak penengah. Negosiasi kolaborasi, negosiasi dominasi, negosiasi akomodasi, dan negosiasi loss by loss. Apa sih tujuan dari negosiasi? Tujuan utama dari negosiasi adalah untuk mendapatkan kesepakatan bersama antara suatu hal yang diperdebatkan. Selain itu, negosiasi juga memiliki beberapa tujuan lainnya, seperti menyelamatkan konflik antara perdebatan yang timbul akibat perbedaan pendapat dan dari sebuah negosiasi. Selanjutnya, etika dalam komunikasi bisnis. Etika merupakan suatu pemahaman mengenai tindakan yang benar dan salah. Etika memberikan panduan apakah suatu perilaku tertentu dapat digolongkan perilaku bermoral atau tidak bermoral. Etika memberikan dorongan dan mengajak setiap individu guna bersikap yang kritis dan bersikap rasional dalam rangka mengambil keputusan berdasarkan kepada pendapatnya sendiri dan bisa untuk dipertanggungjawabkan secara baik. Etika mampu memberikan pengarahan kepada masyarakat guna berkembang menjadi sebuah masyarakat yang teratur, tertib, damai, serta sejahtera, dengan mematuhi seperangkat norma yang berlaku guna terwujudnya kesejahteraan sosial dan juga ketertiban. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan etika ditentukan oleh faktor internal, faktor eksternal. Apa sih faktor internal? Yaitu keadaan dari manusia itu sendiri, yang meliputi kognitif, pemahaman ajaran agama, kecerdasan, latar belakang, motivasi, minat, dan juga kemandirian. Adapun faktor eksternal, keadaan yang berasal dari luar, diri manusia yang meliputi pendidikan, di lingkungan keluarga, pendidikan sekolah, lingkungan masyarakat. Salah satu aspek yang turut memberikan saham dalam terbentuknya sikap dan perilaku manusia adalah faktor lingkungan. Contoh penerapan dari etika bisnis. 1. Menyebutkan nama klien dengan baik. 2. Hadir tepat waktu saat janji temu, berdiri saat berkenalan. Tidak segan mengucapkan terima kasih. Membayar tagihan rapat. Adapun manfaat dari etika bisnis. Dengan memiliki sebuah etika tertentu, klien merasa lebih dihargai dan tentu saja mampu memberikan gambaran kualitas perusahaan pada klien. Selain itu, jaminan adanya kerjasama yang baik terjalinnya dengan pribadi yang memiliki kualitas diri juga etika. Citra perusahaan bisa menjadi lebih baik, tidak adanya citra buruk, dan membuat jalannya bisnis menjadi lancar dan tidak ada kendala.
Untuk materi selanjutnya, teknologi digital dalam komunikasi bisnis. Teknologi digital adalah suatu alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, tetapi lebih pada sistem pengoperasian secara otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat terbaca oleh komputer. Pelaksanaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis otomatis berbagai dengan karyawan bertukar informasi, tetap terhubung dengan konsumen, kolega, dan secara menyuplai, menjalin kerjasama atau berkolaborasi, menciptakan dan mengembangkan produk dan jasa, menghemat biaya, memudahkan akses informasi dan komunikasi. Adapun manfaatnya ialah memperoleh ataupun mengenal secara mengerti definisi teknologi informasi. Memperoleh mengenal secara mengerti fungsi teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Alasan penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis ialah untuk mengenal serta mengerti penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Setiap jenis teknologi memiliki kelebihan masing-masing. Berikut adalah teknologi digital. Data yang terkirim dari satu tempat ke tempat lain tidak terpengaruh oleh cuaca buruk dan noise karena data yang tertransmisikan dalam bentuk sinyal digital. Berbagai tipe sistem komunikasi yang tersedia dan dapat terpakai. Biaya perawatan lebih rendah karena lebih praktis dan juga stabil. Selain memiliki keunggulan, setiap jenis teknologi memiliki efek samping yang timbul dari teknologi digital. Yang pertama adalah kesalahan yang mungkin terjadi pada saat mengubah sinyal analog ke digitalisasi. Kemungkinan tercurinya data digital yang penting seperti nomor rekening, data pekerjaan oleh hacker ataupun virus, membuat ketergantungan yang berlebihan pada penggunanya yang dapat menghambat kemampuan empati dan sosial secara nyata. Baiklah, sekian rangkuman video materi dari mata kuliah komunikasi bisnis dan digital. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.